Kalian pernah nggak dengar kalau misalnya hashtag kabur aja dulu? Nah, itu udah tentu pernah guys ya, karena dulu itu sempat viral karena ya tahu sendiri gaji di Indonesia ini nggak seberapa, bahkan lama-lama rupiah itu makin melemah ya cuy. Dan tanpa lu sadarin sekarang juga lagi melemah, cuman cara itu bertahap step by step tanpa orang-orang ketahui. Karena apa? Karena ya tahulah dari segi ekonomi global yang nggak jelas, dari politik Amerika dan lain-lain itu lebih nggak jelas lagi. Nah, pastinya peran Indonesia atau rupiah sendiri ini ya ambang gitu. Naik kagak, turun iya, atau bisa dibilang ya melemah lah. Nah, disinilah kenapa banyak orang yang mereka itu bisa dibilang milih pekerjaan di luar negeri atau kerja remote dibandingkan kerja di Indonesia. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 3 alasan kenapa banyak orang yang mereka itu pengen kerja di luar negeri atau enggak kerja remote dari Indonesia ya cuy. Tentunya ini menurut perspektif keyakinan gue sendiri, dan kalau misalnya teman-teman ada pendapat sendiri coba tulis di kolom komentar ya guys ya, biar kita sama-sama berpendapat ya cuy. Yang pertama tentunya yang udah pasti apalah gaji. Nah, gaji atau kompensasi pastinya di luar lebih menggiurkan atau lebih menggoda. Yang dimana lu tau lah kalau misalnya di Australia atau nggak mungkin di US, di Jerman segala macamnya, gaji cuci piring aja. Nah, itu per jam tuh kalau nggak salah itu ada yang 7 sampai 20 dolar. Nah, ini per jam ya guys ya. Cuman tahu sendiri, semakin banyak yang menurut kita tahu atau semakin tinggi, tentunya kehidupan di sana juga semakin tinggi. Contoh misalnya lu kalau kerja di Singapura aja lah. Lu tinggal di Singapura, oke, dapat dolar Singapura yang dimana jauh lah untuk ratingnya dari rupiah. Tapi dari kehidupannya itu lebih tinggi lagi cuy. Bahasanya mereka digaji tinggi karena ya kehidupannya tinggi gitu. Bahasanya lu kerja di Indonesia, kerja di Jakarta, tapi kehidupan di Jakarta juga tinggi, makanya lu digaji UMR Jakarta, UMR Bekasi segala macamnya. Dan ini kembali lagi ke orang-orangnya sih ya, kembali ke individual. Karena ya banyaklah dari mereka yang dimana bisa untuk ngisihin uang-uang yang contoh kita ambil ya. Banyak yang dari mereka itu kerja yang digajinya itu sekitar 20 sampai 30 jutaan lah. Apalagi mereka tuh yang kerja di Jepang, yang mungkin kerja sebagai buruh atau nggak pabrik di perusahaan-perusahaan di Jepang, dan mereka tuh kebanyakan sekitar kurang lebih per bulan 20 sampai 30 juta. Dan ya untuk per bulannya gaya hidup atau nggak mungkin kebutuhan hidup segala macamnya itu ya 10 sampai 12 juta tergantung dengan ya masing-masing emosional orang-orang gitu. Karena ya tahu sendiri di Jepang itu lumayan guys ya dari rupiah. Contoh misalnya lu makan kayak ramen aja di Indonesia itu bisa sekitar 50 ribuan. Nah di Jepang itu bisa sekitar 100 ribu, ya paling sekitar berapa yen gitu kan. Nah inilah kenapa bisa dibilang banyak orang yang mereka ingin kerja di luar negeri, karena gajinya itu menggiurkan. Yang kedua tentunya pengalaman dan ilmu baru bekerja di internasional. Yang lu nggak bisa bahasa Inggris itu nggak apa-apa guys ya, pede aja dulu. Setidaknya apa yang lu omongin mereka paham. Nah makanya kenapa di video sebelumnya gue bilang bahasa Inggris tuh sebenarnya tuh nggak terlalu banget utama. Yang lebih utama apa? Pede. Nah ketika lu belum bisa bahasa Inggris dengan lancar, nah itu ada yang namanya gerak tubuh guys ya, bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh itu sendiri sebisa mungkin lu harus paham ketika lu pengen nanya suatu arah, atau enggak lu pengen nanya ya kira-kira makanan ini halal atau enggak segala macamnya sebagai lu Islam. Nah tentunya ya lu harus tahu gitu. Jangan sampai ya lu ketika lu nanya dia nggak tahu dan lu cuma sekedar diem aja. Misalnya lu nanya tentang makanan atau nggak minuman atau nggak tempat arah, tempat tinggal segala macamnya, lu tanpa ada isyarat tubuh atau nggak mungkin bahasa tubuh segala macamnya, ya mereka juga bingung gitu kan. Nah makanya kalau misalnya lu belum bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggris lu belum lancar, coba belajar untuk bahasa tubuh. Emang agak sulit kalau misalnya teman-teman pelajarin, cuman setidaknya teman-teman tahu dasar-dasarnya aja guys ya. Dan tentunya ketika teman-teman belajar di luar negeri atau nggak bekerja di luar negeri, belajar di luar negeri juga, itu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum pernah diterapin di Indonesia atau yang jarang banget lo ketahuin. Mungkin di Indonesia udah diterapin, cuman sama orang-orang yang konglo atau cindo-cindo aja. Yang ketiga tentunya hidup terasa lebih layak atau lebih hidup lah istilahnya. Karena ya gaji oke, kebutuhan juga terjamin, tapi yang nggak terjamin yaitu ya emosional kalian. Banyak orang yang dimana mereka tuh gajinya tinggi, tapi untuk gaya hidupnya
gaya sosialitanya, kayak kehidupannya, pokoknya yang benar-benar harus validasi lah. Ini tinggi banget ya, makanya nggak heran kalau misalnya di Jakarta atau nggak di BSD, CBD segala macamnya, yang mereka itu gajinya itu bisa sampai 20 sampai 25 juta, tapi pengeluarannya itu bisa sampai 20-an atau bisa lebih ya. Ya ini makanya ya, karena apa? Karena mereka sekali makan bisa di resto atau nggak mungkin di kafe segala macamnya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang benar-benar bisa mengelola uang sama yang enggak ya cuy. Nah, menurut kalian gimana tentang hashtag kabur aja dulu? Kalau misalnya ada yang kurang atau enggak kalian punya pendapat sendiri, coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.